Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tuku Channel. Sekali di gue bakal reaksi lagi episode ke-9 dari Avatar Setai dan Brothers. Udah episode 10 udah muncul nih. Dan channel ini telat banget untuk episode 9, mohon maaf. Apakah ada yang menunggu channel ini upload episode ke-9 dari Don Brothers reactionnya? Ada gak? Ada gak? Kalau nggak ada ya udah, nggak apa-apa juga. Oke, untuk yang bertanya-tanya, kalau ada yang nanya, kenapa channel ini belum juga upload episode ke-9-nya, padahal episode ke-10 sudah muncul, dan gue pun udah gak sabar pengen nonton episode ke-10 sebenarnya. Dan ke-9 pun belum gue nungguin buat bikin video ini reactionnya, karena channel ini sering banget bikin konten sesuatu, playlist sesuatu, tapi nggak pernah selesai gitu. Gue pernah review Zenkaigen nggak nyampe selesai, pernah review Kira Major juga tapi nggak pernah selesai, dan sayang banget kalau Don Brothers ini ada yang lengkap atau kelewat atau juga nggak nyampe selesai juga, sayang. Jadi gue pengen bikin juga reaction ke episode 9 walaupun udah lewat, dan gue pun belum nonton, udah seminggu lebih gila untuk bikin video ini doang gitu. Tapi untuk yang nanya kenapa, ada banyak alasannya. Pertama, gue nungguin fansubnya kemarin, fansub tempat gue biasa nonton belum upload sampai hari apa gitu ya, sampai hampir akhir weekend gitu untuk episode ke-10 baru mulai tayang gitu. Habis itu gue kepikiran untuk ya udahlah gue download di fansub lain aja. Udah gue download, udah mau bikin videonya, laptop saya ketumpahan air, rusak. Lagi di servis sekarang. Biasanya laptop yang biasa gue tonton, maksudnya ketika reaction gue nonton dari laptop, lagi rusak. Sekarang terpaksa harus reaction dari handphone. Ini handphone nyokap karena handphone gue dipakai buat rekaman. Jadi hari ini reactionnya dengan layar cukup kecil. Semoga aja gue kan dasar udah minus ya. Layarnya kecil sekarang, semoga aja tidak terlewatkan detail-detail berharga ya dari episode 9 ini. Sambil menunggu ya laptop gue nanti mungkin lagi di servis kesiram air emang. Pertama ceroboh, merentek ceroboh banget itu. Kedua emang lagi sial kayaknya tahun ini, emang lagi banyak kejadian yang bikin sial. Aduh. Ya, kalau kalian kasihan ke gue, silahkan subscribe lah channel ini. Karena biasanya kalau gue edit bukan di laptop sebenarnya, di komputer kakak gue gitu, yang speknya lebih enak untuk ngedit video. Kalau untuk gue udah berat gitu untuk ngedit video, cuma buat nonton aja di sini buat kontennya. Gue pun baru kepikiran nih, kenapa nggak gue bikin nontonnya lewat HP aja gitu sementara gitu kan. Nah sebelumnya gue mau nungguin laptop gue selesai aja gitu, tapi gue nggak tahu itu bakal selesai kapan servisnya. Jadi ya mending langsung aja nonton dengan layar kecil pun tidak apa-apa lah. Gimana ya, gue sambil pegangin aja ya, pokoknya senyamannya gue aja. Jadi yuk kita nonton aja langsung, karena gue udah gak sabar. Episode 10 udah keluar, gue masih belum nonton episode 9. Gue sudah sangat capek untuk menghindarin spoiler ya, karena gue kan ke sosial media gue akan ngefollow akun-akun tentang tokusatsu, jadi gue takut kena spoiler gitu tentang Don Brothers. Jadi gue sangat menghindari untuk buka sosmed akhir-akhir ini, jadi gue udah mengantisipasi dan semoga gak kena spoiler ya. Yuk langsung nonton. Oke, ini preview episode sebelumnya. Itu emang ada dialog gitu ya kemarin. Kadang-kadang kalau lagi berantem gue suka kelewat detail-detail gitu. Padahal itu cukup menarik detail. Apakah ada keinginan untuk merekrut si Don Brothers ke dalam tim mereka? Kalah ya pada akhirnya. Oh iya, ingat gue. Aduh, udah hampir seminggu lebih. Udah lebih makan 2 minggu ya kayaknya gue belum gak nonton. Karena episode kemarin seru banget nih. Siapa ya? Jadi yang menjadi monster kali ini bocah yang pengen main apa tadi, petak umpet, bukan petak umpet juga. Jadi harus berhenti ketika gue nggak inget ada permainan semacam itu nggak ya di Indonesia. Kayak itu sebenarnya kayak Squid Game itu ya, yang buku aku sih biasa gitu kan, ngadep ke belakang terus pada berhenti kan. Kayaknya agak mirip-mirip soalnya Jepang sama Korea kan ada dekat gitu ya. Oke, opening dulu ya. Tebakan gue itu si bocah nggak ada yang ngajak main deh. Saking nggak ada yang ngajak mainnya, dia sampai jadi monster terus ciptain atau ngajak orang-orang yang random aja gitu diajak main. Kalau nggak mau ya udah jadiin apa tadi,
hilang ya kalau nggak salah. Kagaya kinagara kamashimi wo taisho shite yuku zeta ini oleh kosoliwan. Oh, gua kangen banget sama lagu ini. Sebenarnya kalau nggak kalau udah nyerah sih gue bikin konten gini, udah pengen nonton ini dari kemarin gitu. Udah seminggu lebih nih gue nggak nonton episode 9 nya. Nah, Kaito ya, si Kaito kan ya. Anjir, kenapa ente? Nyabu tuh orang. Nyabu fix. Sepatunya kayak sepatu cewek ya. Tapi ini agak unik karena monsternya bisa ngomong ya. Biasanya kalau udah jadi monster dia nggak bisa ngomong kalau nggak salah ya, seingat gue. Oh jadi karena dia lagi sakit, diantaranya agak beda ya di sini. Nah, secara sinematografi di gradingnya dibikin hitam putih untuk memperlihatkan jadi monokrom gitu ya. Akan lebih bagus agak lebih divariasi, jadi nggak terlalu ketika dia dari yang hitam putih ke berwarna itu kan transisinya agak lebih divariasiin akan lebih bagus, nggak cuma fade in fade out. Udah dan beranas, hey, ente libur dulu kalau lagi sakit. Tapi ini tuh unsur manusiawi juga ya maksudnya. Gue juga jadi kepikiran tuh. Superhero kalau lagi sakit gimana? Ada monster terus dia lagi sakit. Dalam beberapa tahun sekali. Berarti ini satu-satunya yang akan dia sakit kayak gini, berarti ini satu-satunya ya. Karena kan Dumbers ini nggak akan tayang lebih dari 1 tahun kan, harusnya sih ya. Ya. Ini ternyata plotnya agak nggak berhubungan ya sama yang kemarin ya. Gue kira akan ada kayak pembahasan dulu loh tentang apa yang dilakukan si Masuyoshi kemarin. Ya, saya juga berpikir begitu mbak. Emang nggak jelas nih orang, soal misterius. Kenapa nggak bilang aja? Itu harus, gue pengen tahu penjelasannya kenapa dia nggak bilang aja langsung gitu loh. Kalau itu hanya untuk komedi, purpose gitu, biar alih-alih biar lucu aja. Ada gimana gitu ya? Gimana? Ini membocah tadi ya. Tapi ini flashback dari orang yang sakit tadi. Oh jadi kayaknya ini si bocahnya udah tua ya. Berarti yang bocah tadi bukan
bukan benar-benar bocah, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kalian kenapa harus dirawat di kafe gitu? きびだんごのレシピだ。きびだんごしかも300個食べろって書いてある。私的に不可能。Kibidanggo apa ya kibidanggo? ほとんど作業が終わっている。あとは前の Ajaib tuh orang. Kaito ajaib. Ini siapa ini Kaito ini? メニューのきびだんご Oh gitu ya. 分かった。他には Ntar aja. Buat episode selanjutnya, jangan di-reveal sekarang. Buat kejutan untuk episode selanjutnya ya. Tapi apa tadi ya? Seandainya gue bisa bahasa Jepang, agak kebaca tadi dikit. Mungkin ada yang tahu itu bahasa Jepangnya apa, bahasa Indonesia yang dia buka dikit bentar aja sama si Mbak Haruka. じゃあ2個目。 Obatnya makan ya? Oh iya ya. Sakit apa itu ya? 100個目。人はなぜ笑う？なぜ泣く？なぜ怒る？わからん。なんだ？ Ke psikolog Pak, biar ngerti. Ke psikolog. これでいいのか？笑い方は。 Itu reaksi yang wajar ya. Kalau ada yang kayak gitu, pas gue lagi ketawa-ketawa sih, gue juga kabur. Apaan? Loh, dia juga tahu ya? Oh iya, tadi kan berantem bareng. Tapi Mas Yoshi itu yang kayaknya yang paling perhatian sama si Momoitaro. Gue suka nih dialog-dialog antar anggota Don Brothers sama si apa sih nama most penjahatnya ini, asosiasi penjahatnya. Dialog-dialog yang gini aja gitu, tanpa gelut-gelutan, tonjok-tonjokan. Gak beres. 何をしてる？後にしろ。そうの様子がおかしい。 Oke. Kenapa Pak? Lu kenapa Pak? わからない。まるでソロにしか Teman-temannya yang nggak tahu, apalagi kita 始 ya. まっているような。 Lagi ngeliat apa ya? Geki Ranger. Langsung Geki Ranger. Lihat begitu lah. Tapi ya secara logika benar juga. Nggak mungkin bocah zaman sekarang main begituan. Mungkin Mobile Legend kali ya. Nggak tahu Jepang sih, nggak tahu ya game online apa. Gue juga gak pernah main Mobile Legend sih. Nah, bocah sekarang gitu ya, nggak ada yang main permainan tradisional. Ada, masih ada nggak? Coba kalian yang sekarang mungkin di umur di bawah 13 tahun, ada yang nonton ini? Harusnya sih nggak bisa ya, kalau kalian di bawah umur 13 tahun nggak bisa nonton ini ya sih. Karena video gue settingannya bukan untuk anak-anak. 13 tahun ke atas. Udah diikutin ya, diikutin mainannya. Jadi ini semacam keinginan kayaknya sih bapak-bapak yang udah tua tadi ya, kakek-kakek tadi. Di masa mudanya kagak ada yang ngajak dia main. Udah agak kegambar sih, udah ada kegambar konflik utamanya ya.
生地を手で丸めていくのだが、料理の過程が一つ聞いて、Jadi masih sakit ya. Harus enak ya. ずっときれいにつかなければ。なぜだ、栄養分は変わらないと思うか。質問は無意味だ。ダメだ、またなのか。 Emang ngeselin tuh orang. Masih jadi pertanyaan ya, kenapa sih ibaratnya bokap angkatnya si Momotaro, kenapa dia kesekap atau kejebak di tempat itu, atau memang dia yang memutuskan untuk dijebak, maksudnya terjebak di situ. Nggak ada yang ngejebak sebenarnya, dia aja yang pengen di situ. Dan kita juga belum ada dialog tentang si Momotaro ngomongin bokap angkatnya itu di mana sekarang, apakah mereka masih saling ngobrol satu sama lain gitu. Kayaknya itu temennya si kakek-kakek tadi deh. Kayaknya ya. Kita akan lihat semenarik apa. Ntar tuh bapak-bapak 2 orang kayaknya ketemu nih sama si bocah ini. Lagi ini berarti agak mirip sama itu ya. Resoldier. Yang monsternya si Minosaurusnya itu kepisah sama si tubuh orangnya yang diinangi gitu. Ini kan si kakek-kakeknya lagi koma ya, semacam koma gitu di rumah sakit. Ini bagus nih. visual effect gininya bagus. Kenapa mereka pada bisa lihat ya akhirnya? Kan yang pakai kacamata cuma si Momotaro. Kita akhirnya ngelihat si Kaito versi manusianya ya, bukan berubahnya di luar dari kafe tersebut. Tapi ada cukup niat ya, berarti sebenarnya kalau dia si Tuhan dari dimensinya, gua kan nganggapnya nih kayaknya si ini si Tuhan dari Zenkaiger itu. Oh, dia akan reveal identitas dia, bahwa dia ternyata bisa berubah. Six Sentai ya. Six Sentai ya. Berarti itu aktornya si Kaito main 2 tahun ya, kagak bosen ente. Dia tapi ada sih ya aktor-aktor yang main lebih dari 1 series kan. Tapi ini agak unik karena perannya sama ya. Tapi kita nggak tahu, ini kan udah semacam ngambil tema multiverse gitu loh. Jadi kita nggak tahu itu apakah varian gitu semacam kayak Marvel. Apakah dia versi berbeda dari si Kaito yang kita kenal, atau ini si Tuhan yang versi Zenkaiger datang ke sini. Karena sifatnya agak mirip, agak lebih pendiam, lebih dingin. Hitotsuki ya, iya. Lupa. Curang ya. Tapi mereka kenapa bikin gimmick ini ya? Si Momotaro yang apa alasannya ya? Kenapa si Momotaro ini ada semacam gimmick tumbang-tumbang selama perasaan dia bilangnya si bokapnya itu bilang beberapa tahun sekali. Berarti
nggak bakal muncul lagi juga gitu. Kenapa yang 300 dia nampol Baharuka? Apa nih? Oke, form baru. Saya tidak expect itu. Form baru ya? Widih. Jadi Kabuto ya. Keren tuh efeknya. Emang gak ada otak tuh bocah. Bisa nggak main yang normal aja gitu, Dek? Hey Dek. Meninggal. OP banget ya formnya. Oke, akhirnya ya. Keinginan masa kecilnya terpenuhi. Oh, itu Gobasta ya. Gobuster. Saya pantesan kekuatannya agak mirip sama tentang kecepatan gitu. Oke. Loh, gue kira akan ketemu sama dua orang yang kakek-kakek juga tuh. Nggak tahu ya itu umurnya berapa. Yang bapak-bapak juga tadi. Terus tuh yang bapak-bapak itu berdua buat apa ya? Kalau nggak masuk sama ceritain. Oh nih, diceritain. Gue kira itu berdua teman dari si kakek-kakek itu yang dulu nggak mau ngajakin apa? Nggak mau ngajakin main bareng. Hilang, gila. Bagus tuh. Bagus tuh itu. Gue suka shot tadi. Bagus. Hilang semua ya, termasuk apa tuh? Apa tuh? Juto. Siapa tuh Juto? Siapa tuh ngepuk-puk si Baharuka? Hei, jangan ya. Oh, itu ya kayaknya menjadi Hitotsi selanjutnya. Bajak laut, Captain Marvelous kan? Bajak laut kelihatannya sih. Oke, gue nggak nyangka sebenarnya ini episode ke-9 ini akan benar-benar memakai atau menampilkan konflik baru. Nggak konflik juga sih, tapi semacam ya episode filler juga, tapi ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari episode tersebut. Tapi maksud gue ini tuh benar-benar penceritaannya nggak nyambung gitu sama yang episode ke-8. Gue kira tuh akan ada pembahasan dulu loh tentang si Matsuyoshi itu kemarin tuh ngelakuin sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang biasanya superhero lakukan kan, itu kan terlalu manusiawi, walaupun sebenarnya itu aspek yang bagus ya ketika superhero tidak hanya diperlihatkan bahwa dia orang yang kuat aja gitu, dia pun manusia juga gitu, termasuk si Matsuyoshi dia punya semacam emosi negatif juga gitu, dan juga egonya juga gitu, dan termasuk di sini pun kita diperlihatkan sebenarnya semacam unsur manusiawi dari seorang Momohitaro ya, yang dimana dia sakit di sini, dan sebenarnya agak gua melihatnya seakan-akan itu akan jadi gimmick yang berlanjut cukup lama gitu ya, yang dimana dia akan dalam beberapa episode mungkin akan sakit kayak gitu. Tapi si bokapnya itu kalau nggak salah, atau gue salah baca tuh gimana, dia kayaknya ngasih tahu kalau si Momohitaro ini akan sakit kayak gitu beberapa tahun sekali gitu, artinya bukan tempo ya, bukan dalam waktu yang berdekatan gitu, kan sebulan sekali atau gimana gitu kan. Tapi kita kayaknya karena Momohitaro ini cuma akan tayang selama 1 tahun, harusnya sih si Momohitaro itu akan kayak gitu cuma di episode kali ini aja dong gitu. Jadi nggak tahu deh itu gimmick semacam apa yang sebenarnya agak nggak berguna juga.
tapi nggak tahu kedepannya akan seperti apa, atau gue mungkin salah baca tadi. Dan tadi ada yang ternyata ada unik ya, jadi konflik untuk episode selanjutnya udah mulai, pondasinya udah mulai dikasih lihat di episode sekarang. Dari mana tadi si bapak yang di bus itu, gue nebaknya itu malah temennya si bocah tadi yang udah jadi tua sekarang, yang lagi dirawat gitu di rumah sakit. Gue kira itu teman masa kecilnya atau gimana, yang akhirnya nanti ketemu. Mungkin gue kebayangin mungkin mereka ketemu dan akhirnya si dua orang bapak-bapak tadi yang udah tua itu ngerasa nyesel gitu loh, ini perbuatan kita berdua nggak ngajakin orang itu main waktu dia kecil gitu. Akhirnya jadi emosi negatifnya tersimpan bahkan sampai dia tua, bahkan saat dia udah koma di masa tuanya gitu. Gue kira akan kesana arahnya, tapi ternyata itu untuk fondasi untuk konflik berikutnya. Untuk pendalaman karakter nggak tahu ya, mungkin fokusnya pendalaman karakter utamanya lebih ke si Momotaro di sini. Tapi balik lagi ke yang gue bilang tadi, jadi si Momotaro sebenarnya gimmick dia sakit kayak gitu kan, apakah diadai lagi nantinya? Kalau gue sih lebih oke kalau ada lagi sebenarnya, tapi ternyata si bokapnya itu bilang kayak gitu gue nggak tahu gue salah baca atau enggak. Mungkin kalian bisa komen atau gue nanti ngeliat di pas gue ngedit ya. Tapi mas gue agak sia-sia aja gitu kalau itu cuman semacam gimmick sesaat yang nggak tahu untuk apa gitu. Maksudnya itu kayak sesuatu yang akan repetitif terjadi pada semua Momotaro, tapi nggak bakal terjadi lagi karena jangka waktunya cuman beberapa tahun sekali. Tapi sebenarnya gimmicknya untuk dia sakit itu nggak harus kayak penjelasannya bahwa dia sering sakit kayak gitu beberapa tahun sekali gitu. Bisa aja itu temporary yang cuman terjadi sekali ini saja, bisa kasih informasi kayak gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah gitu, kita masih bisa lihat ke depannya itu sebenarnya akan seperti apa. Kalau direkturnya jenius sih, harusnya sih itu bikin gua kayak di episode selanjutnya mungkin nggak akan bikin gua oh maksudnya seperti itu di episode sebelumnya gitu. Dan juga alasan kenapa bokapnya si Momotaro sering banget nunda-nunda rahasia itu ya, ngomongnya sedikit. Gue pengen itu ada alasannya sebenarnya, jangan kayak cuman itu gimmick yang membalut semacam oh ini informasinya gue kasih lihat, directornya pengen ngasih tahu informasinya dikit-dikit aja gitu. Ya memang secara series bagus gitu, maksudnya emang nggak harus di reveal semuanya di awal-awal gitu, tapi nggak seru lagi gitu. Tapi gimmick tersebut untuk mengakhiri dengan sebuah komedi purpose aja gitu, yang dimana waktu kunjungan sudah habis gitu ya, itu agak repetitif. Dan alasannya apa gitu, kenapa dia harus ngelakuin itu, akan lebih bagus ada alasan dibalik itu gitu. Kenapa dia nggak pengen kasih tahu rahasianya semuanya langsung gitu, atau kenapa dia ngasih semacam hint tuh dikit-dikit aja gitu. Gue pengen ada lanjutan dari alasan tersebut, bukan hanya untuk komedi-komedi aja gitu. Dan ya lagi-lagi kita masih belum nemuin penyelesaian dari Masuyoshi ini. Apakah itu akan disimpan formula dari Masuyoshi ini ke depannya, apa yang akan terjadi dengan Masuyoshi itu, karena nggak diselesaikan di episode sekarang ternyata. Gue kira itu akan jadi konflik baru untuk episode yang 9 gitu, ngelanjut di episode 8 gitu. Karena kan di episode kemarin ada semacam shot ketika si Masuyoshi itu di layarnya agak, sinematografinya agak dibikin gelap gitu, terus dia kayak semacam smirk gitu dikit gitu, kayak senyum jahat dikit gitu. Itu kayak ngeliatin kedepannya akan apa nih yang terjadi. Ternyata nggak dibahas di episode sekarang. Mungkin itu akan sesuatu yang dibahas di episode nantinya gitu, tapi jadinya aneh gitu kalau nantinya kayak pembahasannya cuman bentar doang ya, nggak sesuatu yang akhirnya luar biasa. Maksudnya gini, kalau mau pembahasannya bentar doang akhirnya Masuyoshi itu akhirnya akan insaf gitu, maksudnya gitu, itu lebih baik di episode 9 ini menurut gue. Kecuali kalau misalnya ternyata Masuyoshi ini akan berkepanjangan gitu, nantinya mungkin si director pengen bikin karakter Masuyoshi ini makin ngaco di episode selanjutnya, dan rahasia tentang istrinya ini siapa ini akan jadi sesuatu yang besar. Mungkin ini akan tereksekusi dengan sempurna banget kalau directornya ngerti apa yang gue pikirkan gitu. Ini bakal jadi series yang menarik banget gitu. Gue nggak sabar gitu, semoga aja tidak mengecewakan. Dan gue pengen konflik Masuyoshi itu ketika ditinggalkan di episode 9 ini, gue pengen nantinya akan jadi sesuatu yang nggak gitu aja gitu. Bahkan pengen gue nungguin gitu hasil akhirnya gitu, si director pengen apa sih dari si Masuyoshi ini. Tapi ya itu aja mungkin ya. Ini sebenarnya gue syuting ini subuh-subuh ya ngambil video ini, udah mau subuh juga, salat subuh. Nggak tahu ini masuk gak ya suara-suara dari masjid, tapi ya gitu aja. Nah, jadi udah, mungkin kalian tunggu aja episode selanjutnya ya. Kayaknya sih akan dalam waktu dekat ini akan diupload episode selanjutnya. Tadinya gue pengen sekarang ya, tapi udah subuh nih. Gue tadinya mau sehari ini bikin 2 episode, tapi udah subuh, nanti aja mungkin ya diupload, mungkin sehari atau 2 hari setelah episode ini tayang. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, komen di kolom komentar di bawah ini.
Gak tau ya nutupin suara gak ya. Tapi semoga kalian dengar suara gue. Komen di kolom komentar di bawah berapa kalian tentang episode kali ini, atau kalian mungkin pengen membetulkan gue. Takutnya gue ada yang detail-detail yang kelewat atau detail-detail yang salah mungkin yang gue lihat. Soalnya gue ini kemarin aja di laptop agak kelewat-kelewat detailnya, apalagi ini di handphone yang layarnya lebih kecil gitu ya. Jadi silahkan kalian boleh ngerevisi gue, silahkan aja di kolom komentar di bawah, dan juga share ke teman-teman kalian punya kata khusus, terutama super santai, dan juga subscribe channel, di follow juga Instagram gue di @aman_salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.